kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer Palembang. Saya yakin dan percaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika kita kuat, maka kita berani menghadapi persoalan hidup dan kita akan menjadi pemenang pada akhirnya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kekuatan yang selalu Tuhan beri di tengah-tengah hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami ingin terus peliharakan iman percaya kami untuk kami tetap kuat dan tetap setia kepadamu. Berkati kami ya Tuhan, karena kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, hidup berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudari, Kejadian 7 ayat 1 berkata demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kisah kehidupan Nuh mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang memiliki cara hidup yang berbeda. Pada zaman Nuh, banyak orang yang hidup hanya untuk diri sendiri. Mereka hidup lebih suka pesta pora, berbuat jahat, melakukan ketidakadilan, dan orang tidak lagi hidup untuk Tuhan, tapi lebih untuk diri sendiri. Jika kita bandingkan dengan zaman kita sekarang, mungkin tidak jauh beda. Karena zaman sekarang banyak orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, hidup orang Kristen maupun bukan orang Kristen, kadang-kadang kita sulit membedakan. Karena zaman ini orang Kristen juga melakukan hal-hal yang orang lain lakukanlah. Yang orang-orang yang tidak percaya Tuhan lakukan, orang Kristen juga lakukan. Nah, ini zaman sekarang ini sulit kita untuk memilih bagaimana orang yang betul-betul hidup di hadapan Tuhan. Karena memang banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kekristenan zaman sekarang. Lalu banyak orang sekarang hidup dalam keluhan, tekanan ekonomi, lalu dikuasai dengan kekhawatiran dan ketakutan. Orang yang di dalam Kristus juga banyak sekali ketakutan, banyak sekali khawatir dan mengeluh. Orang yang tidak percaya Tuhan mengeluh, kita yang di dalam Tuhan banyak juga yang mengeluh. Banyak, jadi tidak ada bedanya. Banyak orang Kristen juga yang telah diombang-ambingkan imannya karena situasi, sehingga menjadi ragu akan penyertaan Tuhan. Karena persoalan, karena pergumulan, orang bertanya, benar gak Tuhan ini ada? Benar gak Tuhan ini menolong menopang kita? Nah, Bapak Ibu, apa sih istimewanya Nuh dengan orang-orang sezamannya? Yang pertama, itu Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh menjadi pilihan Allah, Tuhan memilih Nuh dan keluarganya. Karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Lalu bagaimana cara Nuh bergaul? Nuh selalu beribadah. Nuh selalu berdoa. Nuh tetap beriman kepada Tuhan. Jadi kenapa Tuhan memilih Nuh? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Lalu yang kedua, Nuh percaya sepenuhnya kepada Allah. Bapak Ibu, Nuh tidak setengah-setengah percaya kepada Tuhan, tapi segenap hati, sepenuh hati dia percaya kepada Tuhan. Lalu ketika Tuhan perintahkan untuk Nuh membuat bahtera dari kayu gofir, kayu yang sangat langka, lalu ukurannya 300 panjang, tingginya, lalu 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, lalu Nuh membuat bahtera ini selama 120 tahun. Bukan waktu yang singkat. 300
panjangnya. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 dan tingginya 30. Sangat besar sekali. Lalu yang ketiga, kenapa Nuh menjadi istimewa? Karena Nuh menerima keselamatan dari Allah. Keluarga Nuh Tuhan selamatkan. Ketika Tuhan turunkan hujan ke atas bumi ini selama 40 hari 40 malam. Tuhan selamatkan keluarga dan segala jenis binatang yang ada di bumi sekarang ini. Itu hasil dari Nuh bawa ke Bahtera, masuk ke dalam Bahtera. Selama 40 hari Tuhan menghukum bumi ini. Tidak ada yang hidup kecuali keluarga Nuh, 8 orang. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai sekarang ini. Tuhan bukan hanya akan menurunkan air bah ke bumi ini, tetapi bumi yang kita tinggali ini akan dibumi hanguskan, akan diluluh lantakkan oleh Allah sendiri. Tuhan sudah menyediakan bumi yang baru, tempat yang baru, yaitu surga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, janganlah lengah, tetaplah waspada terhadap imanmu. Akan datang kesusahan dan kesulitan hidup yang akan mengguncang imanmu. Tapi tetap percaya kepada Tuhan. Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan memilih dan membela kita. Pilihlah jalan hidup yang benar. Jangan kompromi dengan dunia ini. Lalu 3 hal yang harus kita pegang teguh. Yang pertama, tetaplah bergaul dengan Tuhan. Seperti Nuh, tetap hidup bergaul, berdoa, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Percayalah, orang-orang yang beriman akan Tuhan selamatkan. Orang-orang yang beriman akan Tuhan pelihara. Orang-orang yang beriman tidak akan Tuhan telantarkan. Percayalah kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memelihara dan juga menyelamatkan kita dan keluarga kita. Lalu yang ketiga, taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir. Ketiga hal ini peganglah dengan teguh. Maka keselamatan yang kekal akan Tuhan beri kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita akan memperoleh keselamatan. Kalau air bah meluluh lantakkan bumi ini selama 40 hari 40 malam. Tapi ketika Kristus datang yang kedua kali, dia akan membumi hanguskan bumi ini. Dan dia akan membawa kita ke satu tempat yang lebih baik, lebih sempurna, lebih indah dari dunia ini. Oleh karena itu, tetaplah hidup berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, untuk kami lebih hidup berkenan kepadamu, memilih jalan hidup-Mu, dan memilih kebenaran, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah hidup kami. Berkati kami dan keluarga kami, supaya kami tetap selamat sampai akhir kami bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Berkati kami sepanjang hidup dalam dunia ini. Banyak peluh kesah yang kami alami, tapi kami mohon kekuatan yang daripadamu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.